Kalau kita menanam pohon kurma sekarang, mati kita tidak sempat bernaung di bawah daunnya yang rimbun, kita tak sempat menikmati manisnya. Tapi insya Allah anak cucu kita, generasi santri masa depan menikmati, kita dapat amal jariahnya insya Allah. Apa yang kita lakukan hari ini itu belum tentu kita nikmati hasilnya. Ini perjuangan panjang. Banyak orang sekarang mau semuanya instan. Orang mau semuanya cepat-cepat berhasil. Padahal mie instan pun ternyata direbus juga. Jadi tidak ada yang instan dalam hidup. Semuanya berproses. Dan kita insya Allah masih percaya pada proses itu. Meletakkan batu pertama, membangun masjid, menyiapkan imamnya, menyiapkan para penghafal Qur'annya. Maka insya Allah apa yang kita lakukan ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-habaib, al-afadil, al-ulama, al-ajilla, Sayyidi al-habib Rifki al-hamid Habib Ja'far al-Jifri, sahibul fadilah, fadilatul ustaz Dr. Amir Faisal, beserta para asatiz, guru-guru kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Bangunan yang pertama di atas dunia ini adalah bangunan yang ada di Bakkah. Nama lainnya adalah Makkah, nama lainnya juga adalah Ummul Qura. Itulah dia Al-Masjidul Haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Bangunan yang kedua juga adalah masjid. Kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Arba'una sanah, 40 tahun. Bangunan pertama di atas dunia ini masjid, bangunan kedua juga masjid. Nabi Muhammad SAW sampai ke Quba, yang pertama dibangun juga adalah masjid. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berdiri Masjid Quba. Sampai ke Yathrib, dirubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, juga yang dibangun juga adalah masjid. As-Sahabi Al-Jalil Amr bin As ketika sampai ke Afrika Utara, nama kotanya Fustat, yang sekarang dikenal dengan Al-Qahirah. Masjid pertama di benua Afrika adalah bangunan Masjid Amr bin As. Imam Syafi'i mengajar di situ tahun 200 sampai tahun 204. Dan hampir seluruh sultan-sultan ketika sampai ke negeri Nusantara ini, mereka rata-rata membangun masjid. Di antaranya Sultan Abdurrahman bin Husain Mufti Mempawah Al-Gadri membangun masjid. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah, mereka ingin supaya awal peradaban itu berawal dari masjid. Jadi kalau kita mau punya kejayaan seperti kejayaan mereka dulu, kita ikutlah
langkah-langkah mereka, tidak perlu membuat langkah baru, tinggal ikut saja apa yang sudah mereka buat. Salaka maslakahum nahaja manhajahum, menapaki tapak yang sudah mereka buat, mengikuti jalan yang sudah mereka lalui. Insya Allah sampai mereka, kita pun sampai juga. Kalau kita buat jalan yang baru, boleh jadi sampai juga, cuma tak tahu entah kemana sampainya. Jadi kalau mau kita ikut sajalah jalan yang sudah mereka buat, yaitu membangun peradaban ini berawal dari masjid. Agaknya itulah yang diinginkan oleh Munzalan, sehingga semuanya berawal dari masjid. Kemarin kita di Sintang, di tanah itu akan dibangun tempat mancing, play, anak-anak bermain, ada cottage, tapi bangunan pertamanya adalah masjid. Sehingga semua orang ketika singgah, sholat, setelah sholat baru terbuka matanya. Oh, ternyata habis sholat kita anak perlu main-main. Oh, ternyata setelah sholat bapak-bapak yang capek, lelah, letih, mau refreshing, perlu mancing. Jangan sampai sudah mancing dari zuhur ke asar maghrib, tidak sholat karena alasan tak ada tempat sholat. Belum ada lagi dalil boleh jamak qasar karena mancing. Ilatnya itu safar, bukan karena mancing. Tidak sholat di tempat pemancingan karena tidak ada tempat sholat. Padahal mestinya tempat sholatnya duluan, barulah tempat-tempat yang lain bermunculan. Jadi kalau kita lihat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW membangun peradaban Islam berdasarkan Masjid Nabawi, ada tiangnya Ustuwanatul Wufud, menghadap kita ke arah kiblat. Di sebelah kiri Ustuwanatul Wufud, tiang wufud, utusan-utusan tamu-tamu. Jadi menyambut tamu di tiang masjid. Di samping Ustuwanatul Wufud, Ustuwanatul Haris, tiang penjaga. Disitulah tegak Sayyidina Ali menjaga Nabi Muhammad SAW. Tamu-tamu disambut di masjid, sehingga ketika azan berkumandang, tamunya ikut sholat. Sekarang tidak begitu. Orang menyambut tamu di satu ruang yang saking kan kedap suara azan pun tak masuk. Yang menyambut tamu tak sholat, tamunya pun ikut tak sholat. Tamunya pun ustadz juga, segan permisi, akhirnya tidak sholat. Lebih hormat kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ketika para sahabat itu berperang, pulang dalam keadaan luka-luka, sakit, dan mereka diobati di teras Masjid Nabawi itu. Maka muncullah ide untuk membuat klinik-klinik. Seorang ulama Mesir, Al-Azhar, berwarga negara Suriah, bernama Syekh, penulis kitab As-Sunnah wa Makanatuha fit Tashri' Al-Islami, Syekh Mustafa As-Sibai, menulis Min Rawai'i Hadaratina, di antara kehebatan kita. Beliau menulis bahwa dulu di masa kesultanan kemegahan Islam, masjid-masjid itu, di samping-samping masjid itu ada tempat praktek tabib, dokter. Nah, ini jadi dokter-dokter itu kita minta waktunya untuk membuka praktek di masjid. Kalau dia bersedekah gajinya, zakat namanya, dia juga mesti berinfak waktunya. Kalau dia punya waktu praktek dalam sepekan 7 jam, lain lagi di rumah sakit, dia punya praktek di rumah, dia punya praktek ruko di toko dia, maka dia juga mesti meluangkan waktunya 1